Selamat pagi saudara-saudaraku anggota TSTM yang terkasih dimanapun berada. Hari ini Senin 24 Mei 2021. Kita akan merenungkan pada perayaan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Terlebih dahulu kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Terpujilah Kristus. Pada waktu Yesus tergantung di salib, dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus sejak tahun 2018 dan diperingati pada hari Senin setelah Minggu Pentakosta. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita orang Katolik, Maria bukan sosok yang asing. Maria bukan orang yang tidak kita kenal, tetapi semua orang Katolik akan menghormati Maria. Bahkan saudara-saudara dari NTT, dari Flores, saya kira mempunyai satu perayaan besar yang saya suatu kali ingin datang ke sana berkenaan dengan Maria ini. Luar biasa sekali. Nah, satu hal baru, saudara-saudara, tahukah Anda bahwa ternyata kalau ketika saya masih usia SMA, teman-teman dari Kristen Protestan itu seringkali mengolok-olok saya berkenaan dengan penghormatan saya secara pribadi maupun penghormatan orang Katolik kepada Bunda Maria. Kenapa menghormati Maria? Kenapa tidak menghormati Yesus? Mengapa tidak menghormati Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus? Itu yang selalu mereka tanyakan. Tetapi tahukah Anda bahwa ternyata sekarang ada pergeseran teologi di antara saudara-saudara kita yang Kristen? Mungkin hanya beberapa gereja, tapi yang saya lihat di Malang, mereka mulai menghormati Maria. Kenapa?
Karena ternyata peran Maria sebagai ibu betul-betul luar biasa bagi gereja Katolik, dan mereka rupanya menyadari hal itu. Karena itu mereka mulai menghormati Maria. Dan tahukah Anda, sebenarnya begitu luar biasanya gereja Katolik, sekarang liturginya pun juga sudah dikopas sama mereka. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menghadap salah satu dosen STFT Widyasasana di Malang, Romo Handoko, bahwa salah satu gereja, saya sebut saja GKI, itu mengkopas habis mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Biarpun dengan tata cara mereka, tetapi makna dari hari-hari besar yang sudah biasa kita rayakan itu dikopas habis. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mengingatkan kembali betapa memang peran Bunda Maria ini luar biasa bagi gereja. Yang pertama, mengapa gereja menghormati Bunda Maria? Karena Bunda Maria tampil sempurna sebagai tokoh teladan. Setia mulai dari sebelum kelahiran Yesus sampai berdiri di bawah kayu salib. Kesulitan, pencobaan, penderitaan tidak menggoyahkan Maria untuk dekat dengan Yesus. Semua itu dilakukan karena cintanya kepada Yesus. Mungkin kalau seorang ibu melihat putranya dihina atau bahkan dibunuh di depan matanya, akan menangis, akan histeris. Tetapi kita lihat Maria dengan tabah menerima itu semua. Nah, sebaliknya Yesus sendiri juga begitu menghormati Maria. Bagaimana Yesus sebelum meninggalkan dunia ini dan tahu kalau akan waktunya habis, akan meninggal, maka Yesus menyerahkan Maria kepada khususnya Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes pun juga ditegaskan, itulah ibumu. Dan sejak saat itu, maka Yohanes yang merupakan representasi dari kita semua menerima Maria di rumahnya. Dan kita tahu peran Maria bukan sampai di sini. Dalam kehidupan Maria menjelang hari raya Pentakosta selalu bersama para murid untuk berdoa, untuk bersama-sama dengan para rasul berdoa kepada Yesus, memohon datangnya Roh Kudus. Karena itulah perayaan ini membantu kita untuk makin mendekati misteri salib, atau dengan kata lain juga kedekatan dengan Maria membantu kita mendekatkan kita pada misteri salib. Nah, bagaimana dengan kita anggota TSTM yang memakai nama Maria? Saudara-saudara yang terkasih, kita ada di track yang benar, kita ada di jalan yang benar. Dengan kita bersandar pada Maria, dengan apa yang kita lakukan dalam setiap latihan kita, membaca kitab suci, kemudian melakukan banyak gerakan-gerakan ini itu selain silat, itu adalah tata cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan perayaan hari ini membawa kita kepada pengalaman Kristiani untuk berlabuh makin dalam misteri salib.
persembahan diri yang total dan konkret dari salib Kristus itu bisa kita laksanakan kalau kita juga aktif dalam ikut perjamuan Ekaristi. Nah, saudara-saudara terkasih, karena itu pagi ini saya mengajak Anda semua untuk bersyukur bahwa kita mempunyai seorang ibu, dan ibu yang berperan aktif untuk kita. Ibu inilah yang membuat kita mengalami keselamatan. Semoga nama besar kita, THM khususnya Tunggal Hati Maria, dan devosi kita kepada Maria pada bulan ini membawa berkat bagi kita semua dan kita makin mengenal Kristus. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.